Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 20 Juni 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyi firman Allah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita belajar kebenaran firman Allah di dalam kitab Pengkhotbah, maka bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini ada masanya. Ada masa di mana kita lahir di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tapi ada masa untuk nanti kita akan mengalami kematian. Ada masa di mana kita mengalami sukacita penuh dengan tawaria, tapi ada masa di mana kita bisa meneteskan air mata. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa ada kewajiban yang harus kita jalani di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dari semua yang ada batas waktunya, ada masanya di dalam kehidupan kita. Yakni kewajiban kita adalah kita harus sungguh-sungguh takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Serta kita mau berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan. Ini harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita di hadirat Tuhan. Kita harus ingat bahwa ketetapan dan perintah-perintah Tuhan itu bersifat mutlak. Karenanya sebagai manusia kita hanya boleh tunduk pada ketetapan-ketetapan Tuhan dimaksud. Sebagai manusia kita hanya bisa menaklukkan diri pada ketetapan Tuhan. Dan kita tidak punya kewenangan untuk melakukan protes terhadap berbagai ketetapan Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan harus kita pahami sebagai bentuk tanggung jawab vertikal kita kepada pemilik hidup kita. Karena kita ingat pengajaran Yesus bahwa ketika kita manusia hidup di tengah-tengah dunia ini, dua tugas yang mesti kita lakukan, yakni kita mesti sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan, dan juga kita dapat
mengasihi sesama kita umat manusia di dunia ini sebagaimana kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Itu berarti ketetapan Tuhan ini mesti kita jalani secara serius, dan kita tidak boleh memberikan berbagai alasan, apalagi tidak mau taat dan tunduk pada berbagai ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Allah memberikan perintah kepada kita, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Kita tidak bisa dapat memberikan berbagai alasan untuk menyatakan bahwa karena situasi dan kondisi tertentu kita bisa dapat melakukan itu. Tugas kita adalah kita mesti menaklukkan diri kita pada berbagai ketetapan Tuhan yang telah Dia tetapkan bagi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Mengapa demikian? Karena kita ditempatkan di tengah-tengah kehidupan dunia ini dalam rangka untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia. Dan karenanya kita mesti menaklukkan diri pada ketetapan-ketetapan Tuhan itu, sehingga kita berbeda dengan kehidupan dunia. Memang di sana sini kita sedang menyaksikan bahwa karena berbagai situasi dan kondisi, kebanyakan dari antara kita yang telah terjerat dan tidak sungguh-sungguh menaklukkan diri kita pada perintah Tuhan. Kita harus segera menyadari itu dan mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Bagian kitab suci yang kita baca pada malam ini menegaskan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Di sini tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain bagi kehidupan kita untuk tidak takut kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain bagi kehidupan kita umat manusia untuk tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tugas kita dan tanggung jawab kita adalah takut kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bagian ini mau memberi penegasan kepada kita bahwa dalam hubungan dengan urusan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan urusan dengan kehendak Tuhan, tidak ada pilihan lain selain menaklukkan diri kita kepada Tuhan dan melaksanakan perintah-perintahnya. Tidak ada pilihan lain bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau kita telah terjebak oleh karena berbagai tuntutan kedagingan kita dan berbagai situasi dan kondisi yang telah kita alami yang menyeret kita, mari
kita berserah diri dan memohon pengampunan dari Tuhan. Sekaligus kita berkomitmen untuk tidak lagi membiarkan diri kita dikuasai oleh berbagai situasi dan keadaan, dan menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak takluk kepada perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mari kita ingat, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Percayalah, kita bisa menaklukkan diri kita pada ketetapan-ketetapan Allah, karena kita tidak bekerja sendiri. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita dan selalu menopang kita untuk kita bisa mengerjakan kebenaran di dalam hidup ini. Karena itu berserah diri pada Tuhan dan benar-benar menaklukkan diri kita pada Tuhan dan kehendaknya. Tuhan pasti melindungi dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami sadar bahwa kami punya keterbatasan untuk menaklukkan diri kami secara total ke hadapan hadirat-Mu. Kami terus minta Tuhan menolong dan melawat kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik itu di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, tiliklah umat-Mu, dan kalau Tuhan berkenan, beri bagi mereka pemulihan. Juga umat-Mu yang ada dalam berbagai kesusahan-kesusahan lainnya, ya Bapa, dengarlah keluh kesah umat-Mu dan beri bagi mereka jalan yang terbaik, supaya mereka mendapatkan pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam peristirahatan kami malam ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.